Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman, aku Anissa Sari. Di video kali ini aku mau membahas tentang suatu topik yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Topiknya itu tentang bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan cerdas. Media sosial adalah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, blog, jejaring sosial, dan wiki itu merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Ada beberapa media sosial yang sedang booming yang pasti kalian tahu saat ini. Di antara lainnya yaitu ada WhatsApp, Instagram, Twitter, Line, YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sekarang itu kebanyakan orang memakai media sosial? Karena di era digital sekarang ini, media sosial telah menjadi tren dalam komunikasi. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berkabar atau sekedar berbasa-basi dengan keluarga, teman, ataupun orang lain. Di media sosial, kita dapat dengan bebas dan terbuka dalam berinteraksi. Kita juga dapat bebas mengupload postingan sesuatu dan status apapun. Nah, maka dari itu, kita jangan sampai menggunakan media sosial dengan cara yang salah. Karena sudah banyak orang yang dengan seenaknya menggunakan media sosial yang mereka punya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, seperti memposting sesuatu yang tidak pantas, membuli orang lain yang bahkan tidak dikenal, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan media sosial dengan cerdas. Yang pertama, jaga etika perilaku dan berkomunikasi. Kita harus menjaga kesantunan dalam memberikan komentar. Jangan sampai menyinggung, menyakiti, atau sampai membuli orang lain. Karena walaupun kita sedang berada di dunia maya, pasalnya undang-undang itu selalu mengawasi kita dan jejak digital itu tidak akan hilang loh teman-teman. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesantunan dalam memberikan komentar, apalagi berkomentar di postingan orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, berpikir ulang dan tahan emosi. Sebelum kita memutuskan untuk mengunggah sesuatu, alangkah lebih baiknya kita untuk berpikir lagi berkali-kali agar apa yang kita unggah itu tidak menyebabkan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Lalu, ada baiknya juga kalau kita bisa tahan emosi dan jangan sampai meluapkan emosi di media sosial. Karena kalau kita meluapkan emosi di media sosial itu dapat mempermalukan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menyinggung, menyakiti, atau membuli orang lain. Sebelum kita memberikan komentar yang tidak baik atau bahkan terkesan membuli, sebaiknya kita bisa dapat berpikir ulang dan menahan emosi kita. Seperti yang sudah tadi aku bahas sebelumnya, jangan sampai menyinggung, menyakiti, atau bahkan sampai membuli orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Seperti yang Islam telah ajarkan kepada kita, janganlah kita menggunjingkan satu sama lain dan jangan sampai menyinggung, menyakiti, juga membuli orang dengan ketikan jari kita. Karena sekecil apapun perbuatan kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Yang keempat, hanya ambil sisi positif dari bermedia sosial. Di media sosial tentunya banyak sekali postingan-postingan dari orang di seluruh dunia. Dan itu bukan hanya yang baik-baik saja. Ada yang menyebar kebencian, menyebar hoax, mengajak untuk berbuat keburukan. Nah, kita harus bisa ambil yang positif-positif saja, seperti menjaga silaturahmi dengan keluarga jauh dengan menggunakan media sosial. Lalu ada juga dengan memamerkan dagangan atau jualan kita jika kita berdagang.
Dan juga bisa menggunakan media sosial untuk menemukan jejak teman lama yang sudah tidak bertemu dengan kita, seperti misalnya teman TK kita, atau teman SD kita, atau bahkan tetangga kita yang sudah pindah. Intinya, ambillah yang positif-positif saja. Yang kelima, telusuri fakta. Nah, ini nih yang paling bahaya, yang biasanya banyak orang lakukan tanpa mereka sadari, yaitu menyebar hoax. Ini bahaya banget nih menyebar hoax. Nah, siapa nih di sini yang suka menyebar hoax? Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang suka menyebar berita bohong ya. Nah, maka dari itu, agar kita dapat menghindari perbuatan itu, kita harus selalu telusuri fakta setiap mendapatkan atau melihat suatu informasi. Jadi, jangan menelan mentah-mentah informasi yang belum kita ketahui benar atau tidaknya, apalagi sampai menyebarkannya ke orang lain. Karena sama saja dengan kita menyebarkan berita bohong. Wah, itu bahaya banget teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Bahkan dari surat ini pun kita telah dikasih tahu untuk selalu teliti jika ada berita atau informasi yang datang kepada kita, agar kita tidak menyesalinya. Menyebar hoax itu sangat bahaya loh teman-teman semua, karena dapat mencelakakan seseorang. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bahwa hal tersebut membahayakan, maka dari itu ingat ya teman-teman, harus selalu telusuri fakta. Selanjutnya yang keenam, agar kita cerdas dalam bermedia sosial, yaitu jaga data pribadi dan privasi. Setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk dapat melindungi diri atau pribadinya. Nah, hal ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, perlindungan ini juga mencakup perlindungan data pribadinya. Setiap individu tentunya memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan juga menghapus data pribadi yang dia miliki, dan menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi jangan sampai nih kita menyebar data pribadi kita ke orang lain, karena ditakutkan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang ketujuh, yaitu waspada dan jangan asal percaya. Jadi saat kita menerima informasi nih dari media sosial, kita harus bisa nih memilih dan memilah mana informasi yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kan gak semua dari media sosial itu hal yang baik-baik yang bisa kita terima. Kalau sekiranya informasi itu hanya membuat kesehatan kita terganggu, lebih baik kita hindari deh, kita jauhi hal tersebut. Nah, terus yang terakhir itu bijak dalam memilih teman. Jadi di media sosial itu kan luas ya jangkauannya. Kita bisa berteman dengan siapa saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di seluruh dunia ini. Nah, kita harus bisa nih bijak dalam memilih teman. Jangan sampai kita salah memilih teman dan akhirnya malah kita yang terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Begitupun kita mau memilih untuk mengikuti suatu akun di media sosial. Kita harus bisa memilih dan memilah mana sekiranya akun yang bermanfaat atau akun yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memperhatikan teman pergaulannya. Kita tidak boleh cuek terkait memilih teman, sebab banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun, juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, Islam mengajarkan kita agar kita tidak salah dalam memilih teman. Contohnya nih, kalau seorang biasa berkumpul dengan seorang yang hobinya berjudi, maka kurang lebih dia akan seperti itu juga. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita biasa berkumpul dengan orang yang rajin sholat berjamaah, maka kurang lebih dia akan seperti itu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar seorang Muslim bersabar untuk selalu berkawan dengan orang-orang yang soleh. Hal ini tertulis di dalam surat Al-Kahf ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menturuti hawa nafsunya. Dan adalah keadaan itu melewati batas. Dalam memilih teman, kita harus memilih yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak baik agar dapat menularkan ketaatannya kepada kita. Kita juga dianjurkan untuk memilih teman yang berilmu dan mau membagikan ilmunya kepada kita, baik yang pintar dalam ilmu pengetahuan maupun agama. Karena teman yang berilmu akan senantiasa memperingatkan kita untuk selalu menuntut ilmu dan tidak malas dalam menuntut ilmu. Dan berteman dengan orang yang berilmu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Dalam berteman, kita juga perlu nih memilih teman yang akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita melakukan kesalahan dan berada pada jalan yang tidak benar, maka dia akan selalu menegur dan mengingatkan kita. Dan juga kita hendaklah memilih teman yang tidak senang berbuat maksiat. Berteman dengan orang yang senang berbuat maksiat dikhawatirkan akan membuat kita tertular dan melakukan perbuatan maksiat juga. Oleh karena itu, kita perlu menghindari teman yang suka berbuat maksiat. Nah, itu tadi beberapa cara yang udah aku sebutkan untuk kita bisa lebih cerdas lagi dalam bermedia sosial. Semoga kita tidak salah dalam menggunakan media sosial. Karena pastinya yang akan rugi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi berpengaruh juga ke orang lain. Oke, segitu dulu dari aku hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Maaf bila masih banyak kesalahan di dalam video ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku Anissa Sari pamit undur diri. Bye bye semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.